Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Akbar Alfitro dengan NIM 2301416115. Jadi di sini saya akan menyampaikan pembelajaran IPAS SD fase C kelas 5 tentang cahaya dan sifatnya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Erika Fitri Wardani MPD. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok. Untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL. Selanjutnya jenis media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada Canva dan YouTube juga. Selanjutnya jenis bahan ajar ada LKPD, dan selanjutnya kita akan praktik simulasi mengajar di kelas. Cek video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Apakah semua sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Rizky, silakan pimpin doa. Amin. Apakah semuanya sehat? Tadi kan sudah ditanyakan semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jadi selanjutnya untuk mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah kalau semuanya masuk. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Harus siap ya. Yang dulu bajunya sudah rapi atau belum? Bajunya rapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Baik. Untuk Rizky tadi coba pimpin nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, lagu Indonesia Raya. Yuk mulai Rizky. Oke, selesai. Ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Ya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Anak-anak, coba kalian sebutkan mengapa ruang kelas kita terang. Ya, benar sekali, karena adanya cahaya. Cahaya itu masuk melalui jendela, ventilasi. Ada juga alat-alat yang bisa memancarkan cahaya seperti lampu yang ada di dalam kelas sekarang. Lebih lengkapnya lagi penjelasannya, alangkah baiknya kita melihat video materi kita pada hari ini terlebih dahulu. Silahkan simak dengan baik. Habis itu Pak Guru akan memberikan tugas pada kalian, tugas berkelompok ya, jadi perhatikan dengan baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur.
Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya saya minta maaf kepada murid-murid semua, anak-anakku, karena Bapak tidak berdiri dalam meja karena Bapak lagi mengalami sakit di bagian kaki, jadi susah untuk menyampaikan pembelajaran kalau berdiri. Jadi Bapak duduk saja ya. Selanjutnya nanti untuk ketua kelas bagikan gulungan-gulungan kertas yang telah Bapak kasih tadi. Untuk kelompoknya cukup 5 kelompok saja dengan 5 orang setiap kelompok. Tadi sudah sempat kita bagi, jadi kalian ambil satu kelompok, satu kertas. Oke? Nah, sudah dapat kan untuk kertasnya, untuk gulungan kertasnya sudah dapat. Jadi apa isi kertas yang kalian dapatkan? Isi dari gulungan kertas tersebut kan ada beberapa isi. Ada isinya senter dan cermin, senter dan kaca bening, ataupun gelas berwarna dan sebagainya. Dari gulungan-gulungan tersebut, kalian amati apa yang terjadi pada cahaya untuk alat-alat tersebut. Misal seandainya senter dan cermin, itu apa yang terjadi jika seandainya senter tersebut kita sorot ke cermin tersebut, apa yang terjadi? Maka kalian jelaskan. Nanti Bapak akan kasih LKPD kepada kalian per kelompok ya, per kelompok untuk mengisi LKPD tersebut. Bapak rasa ini selesai untuk sekarang. Untuk pengumpulan tugasnya mungkin bisa di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kelompok ini Bapak harap bisa memaksimalkan hasil dari observasi tersebut, penelitian tersebut. Nanti Bapak tunggu. Ini hari Kamis, Bapak tunggu Kamis depannya lagi. Oke? Mungkin sekian yang Bapak ajarkan pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.